kita semua pasti udah lihat kan berita utamanya, drone, rudal, ancaman perang di mana-mana. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua drama itu, ada pertarungan yang jauh lebih besar. Hari ini, kita bakal bedah konflik Iran-Israel-Amerika dari 5 sudut pandang yang mungkin bakal mengubah cara kalian melihat peta kekuatan global. Jadi sebenarnya apa sih yang dipertaruhkan di sini? Apa ini cuma soal konflik regional biasa di Timur Tengah? Jawabannya, sama sekali bukan. Apa yang terjadi di sana bisa jadi lagi menentukan nasib tatanan dunia untuk 80 tahun ke depan. Yuk kita lihat kenapa. Nah, ini dia intinya. Yang lagi goyang itu bukan cuma satu negara, tapi bayangin deh, ini kayak rumah kartu dari tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat selama hampir 1 abad. Kenapa ini penting banget? Karena setiap pergeseran besar dalam sejarah, ya, selalu dimulai dari konflik yang kelihatannya kayak gini. Oke, kita mulai dari POV pertama ya. Ini adalah ujian terbesar bagi hegemoni Amerika. Selama ini kan Amerika itu seolah-olah jadi polisi dunianya gitu. Nah, pertanyaannya, apa masa-masa itu akan segera berakhir? Ini udah bukan lagi sekedar soal Timur Tengah. Anggap aja Amerika itu kapten tim global. Kalau sang kapten kelihatan keteteran ngadepin satu masalah aja, pemain lain kayak Tiongkok dan Rusia pasti bakal mulai mikir, wah, kayaknya udah waktunya ada kapten baru nih. Inilah yang disebut dunia multipolar, sebuah dunia yang nggak lagi punya satu pemimpin tunggal. Status quo bener-bener lagi dipertaruhkan. Tapi, tunggu dulu, kok bisa Iran yang kekuatan militernya ya nggak sebanding sama Amerika berani nantang raksasa? Jawabannya itu bukan soal kekuatan otot, tapi soal strategi. Ini udah kayak pertarungan David lawan Goliat di zaman modern. Kuncinya ada di konsep ini, perang asimetris. Coba bayangin, ini bukan pertandingan tinju buat cari siapa yang KO duluan. Bukan. Ini lebih ke adu kesabaran. Tujuannya bukan buat ngasih satu pukulan telak, tapi buat bikin lawan yang lebih kuat itu kehabisan tenaga, kehabisan uang, dan dukungan politik. Sampai akhirnya dia nyerah karena capek sendiri. Strategi Iran ini bisa diringkas jadi 3 langkah yang cerdik banget. Pertama, ulur waktu. Makin lama perangnya, makin gede tekanan politik di dalam negeri Amerika. Kedua, pakai tangan orang lain alias proksi. Ini bikin Iran bisa nyerang tanpa harus tanggung jawab langsung. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, ganggu jalur minyak. Ini sama aja kayak neken tombol sakitnya ekonomi global yang bakal bikin biaya perang buat Amerika dan sekutunya meroket. Sekarang kita pindah ke sudut pandang kedua. Di setiap kekacauan kan selalu ada tuh pihak yang diem-diem senyum di belakang layar. Nah, siapa sih pemenang tak terlihat di konflik ini? Coba deh perhatiin polanya. Tiap kali tensi di Timur Tengah naik, harga minyak dunia pasti melonjak. Siapa produsen minyak besar yang diuntungkan? Rusia, tentu saja. Sementara itu, pas perhatian Amerika lagi fokus ke Iran, Tiongkok jadi punya lebih banyak ruang buat memperkuat cengkeraman ekonominya di Asia, Afrika, sampai Amerika Latin. Mereka menang tanpa perlu nembakin satu peluru pun. Cerdik. Kita beralih ke ancaman yang bahkan lebih besar dan universal, yang dampaknya bisa kita rasain semua, langsung ke kantong kita. Soalnya, senjata paling berbahaya dalam konflik ini mungkin bukanlah rudal, tapi dampaknya ke ekonomi kita. Coba ingat angka ini. 20%. Itulah jumlah minyak dunia yang tiap hari lewat Selat Hormuz, sebuah jalur super sempit yang dikontrol sama Iran. Ini tuh urat nadi ekonomi global. Kalau jalur ini macet, bahkan cuma sehari aja, dampaknya bakal langsung terasa di pom bensin seluruh dunia. Grafik ini nunjukin skenario terburuknya. Para analis bahkan ngebandingin potensi dampaknya dengan krisis minyak tahun 1970-an. Buat yang mungkin belum tahu, waktu itu situasinya parah banget. Harga barang meroket, antre bensin di mana-mana, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi kita bukan cuma ngomongin harga bensin naik ya, tapi resiko resesi global yang beneran nyata. Dan ini membawa kita ke sudut pandang terakhir, yang mungkin paling filosofis. Gimana kalau kita ini lagi nonton lebih dari sekedar konflik? Gimana kalau ini adalah penanda awal dari sebuah era yang benar-benar baru? Sejarah udah ngebuktiin kok, perang besar itu selalu jadi semacam tombol reset buat tatanan dunia. Perang Dunia Pertama mengakhiri era Kekaisaran Eropa. Perang Dunia Kedua melahirkan dominasi Amerika. Nah sekarang pertanyaannya adalah, tombol reset apa yang lagi ditekan sama konflik ini? Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Semua sudut pandang yang tadi kita bahas itu mengerucut ke satu gagasan besar. Konflik yang kita lihat di berita ini pada intinya adalah ujian terbesar bagi tatanan global yang dipimpin Amerika sejak akhir Perang Dunia Kedua. Jadi saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Saat kita nonton semua peristiwa ini terjadi, apakah kita cuma lagi lihat konflik regional yang jauh di sana? Atau kita sebenarnya lagi jadi saksi sejarah berakhirnya sebuah era yang panjang, tepat di depan mata kita sendiri? Coba direnungkan.